Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok 3 kelas B Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Angkatan 2020 yang masih sama beranggotakan Atina Rahma, Fairuz Afifah Ramadhani, dan Putri Rezeki Muarifah. Nah, kali ini kami akan membahas tentang jenis titrasi yang berbeda dari titrasi sebelumnya, yaitu titrasi nitrimetri. Apa itu titrasi nitrimetri dan bagaimana titrasi tersebut berlangsung akan dibahas pada video kali ini. Titrasi nitrimetri dipergunakan dalam analisis senyawa-senyawa organik. Nitrimetri merupakan metode analisis pada senyawa yang memiliki gugus amin aromatik primer atau senyawa lain yang bisa dihidrolisis menjadi amin aromatik sekunder. Nitrimetri adalah metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Reaksi diazotasi adalah reaksi antara nitrit dengan senyawa yang memiliki amin aromatik primer dalam suasana asam akan membentuk garam diazonium. Prosedur kerja pembakuan larutan NaNO3 dengan menambahkan 100 mg asam sulfanilat dalam 5 ml HCl pekat dan 20 ml aquades. Kemudian didinginkan hingga suhu 10 derajat Celcius dan dititrasi menggunakan larutan NaNO2 0,05 m dengan indikator pasta KI amilum. Dititrasi hingga apabila larutan dititrasi digoreskan pada pasta KI amilum segera menjadi biru. Untuk prosedur penetapan kadar paracetamol dengan cara melarutkan sampel paracetamol dalam 15 ml HCl pekat dan 30 ml aquades. Kemudian direflux selama 60 menit dan ditambahkan HCl pekat. Didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius dan dititrasi dengan NaNO2 0,05 m. Kocok kuat dalam batu es, kemudian dititrasi hingga apabila larutan titrasi digoreskan pada pasta KI amilum segera menjadi biru. Metode titrasi diazotasi disebut juga dengan nitrimetri, yaitu metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku NaNO2. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yaitu reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Pada titrasi diazotasi, penentuan titik akhir dapat menggunakan indikator luar, indikator dalam, dan secara potensiometri. Yang pertama, indikator luar, yaitu yang digunakan kanji iodida, dapat pula menggunakan kertas kanji iodida. Ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodida menjadi iodium, dan dengan adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Indikator dalam terdiri atas campuran tropiolin dan metilen biru. Tropiolin merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilen biru sebagai pengkontras warna sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Metode yang baik untuk penetapan titik akhir nitrimetri adalah metode potensiometri dengan menggunakan elektrode kalomel platina yang dicelupkan ke dalam titrat. Pada saat titik akhir titrasi, adanya kelebihan asam nitrat, akan terjadi depolarisasi elektroda sehingga akan terjadi perubahan arus yang sangat tajam sekitar 0,8 volt sampai 0,9 volt. Metode ini sangat cocok untuk sampel dalam bentuk sediaan sirup yang berwarna. Titrasi diazotasi berdasarkan pada pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatis bebas yang direaksikan dengan asam nitrit, di mana asam nitrit ini diperoleh dengan cara mereaksikan natrium nitrit dengan sesuatu asam. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada reaksi diazotasi, yang pertama suhu titrasi. Diazotasi sebaiknya dilakukan pada suhu rendah, lebih kecil dari 15 derajat Celcius.
karena asam nitrit yang terbentuk dari reaksi natrium nitrit dengan asam tidak stabil dan mudah terurai. Dan garam diazonium yang terbentuk pada hasil titrasi juga tidak stabil. Reaksi ini tidak stabil dalam Sekian video tentang titrasi nitrimetri kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.